Terkait dengan perubahan RPJMD ini, fraksi PSI dengan sangat tegas menyatakan menolak. Kenapa? Secara umum kami melihat perubahan RPJMD ini cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan politik Pak Gubernur semata. Seakan lari dari tanggung jawab melaksanakan program-program yang sudah pernah dijanjikannya di RPJMD pada awalnya, dan tidak menjawab tantangan-tantangan akibat pandemi COVID-19. Perlu diingat bahwa revisi RPJMD ini jangan dijadikan Ini adalah program untuk warga bisa sejahtera dengan mereka bisa memiliki rumah. Kemudian ini justru akan kita buat sebagai terobosan. Super parah. Kedua kalinya target rumah DP 0 diturunkan lagi jadi 9.081 unit. Ditulis oleh X Hardi. Ingkar janji 2 kali terkait pembangunan rumah DP 0 rupiah. Target pembangunan kembali diturunkan untuk kedua kalinya. Sebelumnya Pemprov DKI merevisi target pembangunan dari 232.214 unit menjadi 10.000 unit saja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Pemprov DKI 2017-2022. Salah satu alasannya adalah karena pandemi COVID-19 menyebabkan realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah mengalami kendala. Dan sekarang Anies kembali membuat gebrakan menjelang masa jabatan berakhir. Dia menurunkan lagi target pembangunan hunian rumah DP 0 rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Ini sebuah prestasi paling memalukan bagi seorang gubernur DKI. Dari 200 ribuan unit, sekarang hanya di bawah 10.000 unit saja. Itu akibat terlalu sombong, merasa hebat, dan gampang menawarkan janji surga. Sekarang Anies kena batunya. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan penurunan target rumah DP 0 rupiah menjadi 9.081 unit. Dia mengatakan target yang tertuang dalam RPD 2022-2026 itu turut mempertimbangkan masa jabatan pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Itu kan harus disesuaikan dengan masa waktu pejabat gubernur. Pejabat gubernur itu kan kurang lebih 2 tahun kan. Beda waktu Anies Sandi dan Anies sama saya, kata Riza. Itu alasan saja. Dari 200 ribuan unit menjadi hanya 9 ribuan unit adalah sangat keterlaluan. Kalau hanya mencapai 150 ribu masih bisa dimaafkan. Pembangunan rumah DP 0 rupiah saat ini hanya mencapai target kurang dari 5%. Bukankah ini namanya janji bombastis dari orang yang pintar tata kata? Sudah tahu target sangat sulit tercapai, tapi memaksakan diri memberikan janji sebesar itu demi mau menjadi gubernur. Akibat malu-malu mengakui program gubernur sebelumnya lebih baik dan tak mau meniru, akhirnya pakai cara sendiri yang terlalu bombastis. Saking kepingin jadi gubernur, ngibulnya keterlaluan. Mana nih pendukung Anies? Kenapa tidak keluar dan memberikan pembelaan? Bagi mereka, yang penting program sudah dikerjakan. Tidak masalah tidak capai target, tapi sudah boleh dianggap berhasil. Pokoknya Anies sudah bekerja meski hasilnya secuil. Lebih baik tidak usah sok hebat bikin target, kalau kenyataannya hanya bisa ingkar janji dan pelan-pelan merevisi target sampai 95%.
daripada dosa bikin warga kesal karena harapannya sirna menjadi debu. DKI Jakarta masuk 10 besar indeks kota yang tidak bahagia dan juga survei kepuasan Anies mencapai titik terendah. Ini berbanding terbalik dengan jargon kampanyenya. Maju kotanya, bahagia warganya. Bahagia dijejali janji palsu seindah surga. Bisanya cuma bertata kata, menjual gagasan spektakuler biar dianggap sangat cerdas, tebar senyum dan pesona di konferensi pers dan podium. Sangat pintar mengubah nama ini itu, terbitkan pergub, ingub, kepgub, atau apapun lah itu, dan kemudian bikin masalah di kemudian hari. Cuma bisa itu, tapi dianggap sudah kerja keras. Sudah itu bangga banget pula pendukungnya, sampai ada tabloid masuk ke rumah ibadah. Model begini malah mau dicapreskan. Ini sangat menggelikan. Targetnya diturunkan sesuai kemampuan sebisanya. Jadi nanti pas kampanye Anies bisa dibilang pihaknya sudah tuntaskan 100% janjinya soal rumah. Hahaha. Pinter banget gubernur yang satu ini. Sekaligus banyak masyarakat yang begitu bodoh, sehingga bisa dengan mudah dibuai, diperdayai, dan dikibuli dengan kata-kata doang. Dari Anies kita belajar banyak hal. Target diturunkan berulang kali karena tidak tercapai. Artinya dia tidak mampu. Tapi Anies sangat gengsi dan peduli pencitraan. Bukan kinerjanya yang dievaluasi dan ditingkatkan, tapi ngelesnya yang dipamerkan berulang-ulang. Alasannya karena pandemi lah. Sudah mau lengser lah. Ini semua demi mengatakan kalau target tercapai sesuai realisasi pada akhir masa pemerintahannya. Luar biasa parah. Bayangkan bagaimana parahnya kalau sampai dia jadi presiden. Ini adalah masa lalu yang memalukan. Mungkin Anies ingin kita semua melupakan itu. Tapi hal seperti ini harus terus diingat karena itu adalah bukti orang yang saking mau jadi gubernur rela memberikan janji yang terlalu muluk sekalipun. Dan ketika janji diingkari, dia seolah tidak merasa bersalah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.